Selamat malam, selamat berbahagia dalam kasih Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kembali kita bertemu dalam renungan malam Syosyanim. Mari sebelum kita melanjutkan, kita awali dengan doa. Gembala yang baik Tuhan Yesus, malam ini kami mensyukuri lagi buat kesempatan kami masih boleh mendengar lagi firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penuntun dalam jalan kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan akan menjadi satu hal yang menghidupkan kami di dalam hari-hari kami. Sebab itu biarlah pengurapan-Mu atas kami semua saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu ucap syukur. Haleluya. Amin. Malam ini kita kembali mensyukuri karena kita mendapat kesempatan ini. Satu hal yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita adalah memiliki firman Tuhan. Dan malam ini firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan ke-58. Berbunyi demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Inilah yang Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang di Korintus untuk mensyukuri segala kebaikan Allah. Kenapa? Karena kita sudah mendapat kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu hal yang sangat indah, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi, ketahuilah bahwa saudara dan saya sudah mempunyai kemenangan itu. Yaitu mari kita hadapi semua keadaan-keadaan yang ada di hari-hari ini, bukan lagi dengan ketakutan atau dengan kekhawatiran, tapi kita harus mempunyai langkah yang pasti bahwa kita memiliki kemenangan. Ya, di sini Rasul Paulus katakan, tetapi syukur kepada Allah. Jadi kita mengerti, kita bersyukur kepada Allah karena apa? Karena Allah sudah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, kita sudah mempunyai kemenangan itu. Karena itu kita harus yakin bahwa kita, saudara dan saya memiliki kemenangan itu. Sehingga di tengah-tengah begitu banyak keadaan-keadaan yang memang menakutkan, mengkhawatirkan, menyusahkan, jalanilah kehidupan ini dalam langkah-langkah yang pasti. Karena apa? Karena kita tahu kita sudah mendapat kemenangan. Saudara dan saya pasti mendapat kemenangan itu. Karena itu Tuhan tolong kita semua untuk kita tetap ada dalam kemenangan itu. Apa yang harus kita kerjakan? Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Satu hal yang harus tetap ada pada kita adalah kita tidak boleh digoyahkan. Saudara dan saya harus tetap berdiri teguh menghadapi apapun yang datang. Badai gelombang boleh datang. Tapi karena kita tahu kita memiliki kemenangan itu, maka kita harus berdiri teguh. Artinya kita memiliki keyakinan yang kokoh. Tuhan pasti memberikan kemenangan pada kita. Jadi hadapilah semuanya. Jadi jangan kita digoyahkan. Memang keadaan-keadaan membuat kita jadi cemas, takut. Kita bisa jadi khawatir, kita mungkin bisa jadi goyah. Tapi kita ingat lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mendapat kemenangan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu mari hari-hari ini kita berdiri teguh menghadapi apapun yang datang dalam hidup ini. Banyak hal, pandemi kita sudah lalui dan masih terus kita jalani. Tapi kita tahu tantangan-tantangan akan datang lagi. Sebab itu kita jangan takut.
kalau kita bisa berdiri teguh, maka saya yakin kemenangan itu tetap menjadi bagian kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan. Tidak ada yang dapat membuat kita jadi jatuh. Karena itu, mari, seperti firman Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan mudah digoyahkan. Apapun boleh datang, tapi menghadapi itu semua, ingatlah, kita tidak boleh ragu-ragu. Yang buat kita bisa goyah. Kalau kita menjadi bimbang, kita jadi goyah. Kita jadi punya pikiran-pikiran yang lain lagi. Karena begitu banyak keadaan-keadaan yang sedang datang dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bimbang, kita takut, itu yang membuat kita menjadi goyah. Itu jangan takut. Ya, hal yang harus kita bisa untuk berdiri teguh adalah kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Begitu banyak ketakutan bisa datang dalam hidup kita. Tapi ingat, Ayub katakan, Ayub pasal 3 ayat yang ke-25 katakan, yang kutakuti itulah yang mendatangi aku. Itu kita yakin, kita sudah oleh kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu kita mempunyai pikiran yang mantap bahwa kita pasti menang. Jadi walaupun banyak tantangan-tantangan yang begitu menakutkan kita, apalagi di hari-hari ini, yakinlah kita akan beroleh kemenangan itu. Karena itu dikatakan berdiri teguh, jangan digoyahkan. Tuhan tolong, saya katakan Tuhan tolong. Memang kita bisa jadi goyah kalau kita menjadi bimbang, kita menjadi lengah. Tapi kalau kita tahu bahwa kita mempunyai kemenangan, iman kita meyakinkan diri kita bahwa kita sudah menang, maka kita akan hadapi semuanya dengan satu kepastian. Sehingga tidak ada pun sesuatu yang bisa menggoyahkan kita. Nah, bagaimana untuk kita tidak digoyahkan? Dikatakan kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini hal yang tidak boleh kita abaikan. Ini adalah satu bukti kasih kita. Karena kita tahu kita selalu ada dalam jalan kemenangan Tuhan. Maka mari kita lakukan pekerjaan pelayanan ini. Ya, kita harus melakukan tugas ini. Apalagi kita mengerti bahwa memang kita wajib. Saudara dan saya mempunyai satu kewajiban, tanggung jawab yang penuh, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Melayani banyak orang, untuk menjangkau mereka, memenangkan mereka menjadi miliknya Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita tidak menjadi goyah. Kenapa? Kita ada dalam pekerjaan Tuhan. Itu jangan lepaskan pekerjaan Tuhan yang ada pada kita. Jangan kita lalaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita untuk memenangkan banyak orang. Nah, di sini dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dapat saudara lakukan. Selain memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, ya, melawati orang-orang yang sakit, ya, melawati orang-orang yang menderita. Itulah satu pekerjaan pelayanan kasih kita yang dapat kita lakukan di hari-hari ini. Membagi-bagi sesuatu hal yang diperlukan buat banyak orang. Inilah satu hal yang harus kita giatkan di hari-hari ini, yaitu selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang sudah ada dalam pelayanan, mari lakukan dengan lebih sungguh lagi. Dan saudara-saudara yang belum tahu apa yang harus dibuat, tanyakan pada para pembina rohani saudara, apa yang saya harus dapat, apa yang dapat saya kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan pasti akan ditunjukkan, karena pekerjaan Tuhan itu banyak. Menjangkau jiwa-jiwa, membesuk dan sebagainya. Jadi inilah yang dikatakan, kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan menunggu kita. Pasti saudara akan diajar, saudara akan dibawa untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong, supaya kita jangan dibuat menjadi lalai atau lengah, atau masa bodoh. Kita hanya biarkan, biar itu pekerjaan hamba-hamba Tuhan saja. Tapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib melakukan
pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kita ya, supaya di hari-hari ini, di tengah-tengah keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita jadi lesu, lemah, dan sebagainya, tapi kita tahu, karena kita tahu harus berbuat sesuatu bagi Tuhan, maka kita akan melakukannya. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Nah, di sini diingatkan juga, apa yang kita lakukan buat Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Bagi kita sudah Tuhan sediakan mahkota kehidupan itu. Mahkota yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita yang selalu mau melakukan pekerjaan pelayanan ini. Karena memang tidak mudah melakukannya. Tapi karena kita tahu, jerih payah kita tidak bisa sia-sia. Selain kemenangan kita mendapatkan, mahkota juga Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu menjadi satu keindahan bagi kita pada waktunya. Karena itulah mahkota kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Dalam suratan Kolose, dalam suratan Paulus kepada orang-orang di Kolose, di sini dituliskan di dalam pasal Kolose 4 ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Haleluya. Kita lihat di sini, Epafras dikatakan, dia adalah seorang hamba yang selalu bergumul dalam doanya untuk banyak orang. Ini dapat kita lakukan. Mungkin kita tidak dapat berbicara atau bercerita bagaimana, tapi satu pelayanan yang dapat kita kerjakan adalah doa. Seperti Epafras di sini dikatakan dia seorang hamba Tuhan yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Ini satu pekerjaan pelayanan yang juga kita dapat lakukan. Apalagi di hari-hari ini. Di tengah-tengah mungkin kita sulit keluar atau menjangkau kemana-mana. Tapi melalui doa, saudara dan saya dapat melakukan pekerjaan pelayanan. Itu yang dikatakan, jerih payah kita tidak menjadi sia-sia. Karena bagi kita sudah disediakan mahkota oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu berbahagialah kita yang boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat di hari-hari ini. Itulah yang kita syukuri kalau Tuhan masih mempercayakan kita semua dapat melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kita, lakukanlah tugas ini dalam kasih dan dalam kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri lagi buat kesempatan yang indah. Kalau kami masih dapat melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena itu tolonglah kami semua untuk kami selalu mau bergiat dalam pekerjaan pelayanan ini. Karena kami tahu Engkau sudah melakukan lebih dahulu bagi kami. Karena itu biarlah apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jerih payah kami tahu tidak menjadi sia-sia. Karena Tuhan sudah sediakan bagi kami mahkota kehidupan itu yang akan menjadi kebanggaan kami pada waktunya. Sebab itu terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati umatmu dan biarlah kami semua dimampukan mau melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan hati yang sungguh. Terpuji namamu, Engkau yang sudah mendengar doa kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.
gerejaku adalah rumahku.